Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Faliza Berliani dengan nomor induk mahasiswa 22060044 izin mempresentasikan hasil proyek UAS pengolahan citra mengenai implementasi metode Gray Level CO Occurrence Matrix dalam identifikasi jenis daun tengkawang. Di mana dilatar belakangi oleh daun tengkawang merupakan tumbuhan Sorea spp yang mulai langka karena kerusakan hutan dan penebangan tidak berkelanjutan. Jadi, daun tengkawang ini termasuk dari jenis pepohonan yang tumbuh di hutan. Nah, populasinya itu menurun karena apa? Karena sekarang itu banyaknya hutan yang ditebangi dan tidak direboisasi, tidak ada pelestarian, sehingga daun tengkawang ini termasuk tumbuhan yang langka dan harus dilindungi. Banyak jenis Sorea sulit dibedakan karena morfologi daunnya itu mirip. Nah, daun tengkawang itu sulit dibedakan karena apa sih? Karena daun tengkawang itu mirip-mirip dengan daun yang lain, sehingga butuh penelitian. Mana sih apakah ini benar daun tengkawang atau bukan? Tengkawang menjadi komoditas penting dan termasuk tanaman dilindungi. Nah, yaitu tadi kenapa tanaman tengkawang kok bisa menjadi komoditas dilindungi? Nah, karena dia itu bijinya itu bisa menghasilkan minyak. Nah, minyaknya ini bernilai sangat ekonomis, sangat tinggi karena untuk kebutuhan pangan dan kosmetik. Makanya populasinya itu dia itu benar-benar sangat dilindungi. Lalu dibutuhkan metode identifikasi berbasis citra untuk mendukung konservasi dan pengolahan. Artinya apa? Artinya diperlukan cara menganalisis jenis daun tengkawang dengan bantuan gambar, misalnya lewat analisis citra komputer, analisis melalui laptop, menggunakan berbagai bantuan aplikasi. Nah, supaya apa? Supaya identifikasi lebih cepat dan akurasinya itu benar, real, sehingga dapat membantu pelestarian menjaga populasi daun tengkawang dengan baik dan benar. Untuk rumusan masalah dari proyek kali ini, yang pertama, bagaimana mengidentifikasi jenis daun tengkawang secara otomatis. Yang kedua, apakah metode Gray Level CO Occurrence Matrix dan ekstraksi morfologi dapat mengenali pola daun. Yang ketiga, bagaimana akurasi sistem identifikasi berbasis neural network, di mana tujuan dari proyek kali ini adalah untuk mengembangkan sistem identifikasi daun tengkawang. Yang kedua, untuk mengetahui performa Gray Level CO Occurrence Matrix dengan jaringan saraf tiruan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat akurasi pengenalan citra daun. Dengan manfaatnya bagaimana? Nah, manfaatnya di sini ada 3. Ada bagi peneliti, ada bagi kehutanan, dan ada untuk masyarakat. Nah, apa sih manfaat untuk peneliti? Nah, untuk penelitian, dia itu memberi metode baru mengenai identifikasi tumbuhan, terus menjadi dasar pengembangan sistem konservasi digital. Lalu untuk kehutanan, dia itu memudahkan identifikasi jenis pohon, mendukung aktivitas konservasi dan perlindungan. Yang ketiga, bagi masyarakat, meminimalkan salah identifikasi antara tengkawang dan meranti. Karena meranti ini daunnya itu mirip banget sama daun tengkawang. Nah, jadinya biar bisa membedakan, oh ini daun tengkawang, oh ini daun meranti. Lalu kita akan membahas tentang metode. Metodenya di sini jenis penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan eksperimen pengolahan citra dan jaringan saraf tiruan. Pengolahan citra yang bagaimana? Kebetulan kali ini saya menggunakan pengolahan citra menggunakan aplikasi MATLAB 2025. Pengolahan citranya GLCM singkatannya, yaitu Gray Level CO Occurrence Matrix, di mana dia ini tuh mengubah informasi visual tentang pola tekstur menjadi data numerik yang dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti klasifikasi citra dan pengenalan pola.
Terus bagaimana sih langkah-langkahnya di MATLAB? Apa aja langkah-langkah di MATLAB? Nah, langkah-langkah untuk pengolahan citra di MATLAB sangat lumayan ya, bisa dikatakan middle tapi nggak middle, sederhana tapi nggak sederhana juga. Baik, yang pertama langkah-langkahnya ada akuisisi citra. Dimana akuisisi citra itu dia itu menyediakan data masukan. Nah, jadi ada objeknya, daunnya itu dimasukkan. Yang kedua, pra-pengolahan citra. Pra-pengolahan citra itu menyederhanakan bentuk citra dimana menghilangkan noise. Noise itu gangguan. Nah, kan yang diujikan daunnya saja. Nah, itu kayak diambil tepinya saja yang diuji. Jadi untuk latar belakang, untuk yang tidak berpengaruh itu dihilangkan saja. Yang ketiga, segmentasi citra. Nah, segmentasi citra ini menentukan area objek yang akan diproses. Nah, area objek yang diproses ini maksudnya bagaimana? Daunnya kan menjadi objek, jadi latar belakangnya itu nggak usah. Lalu yang keempat, segmentasi citra. Segmentasi citra ini mengukur bentuk dari daun, yaitu panjang lebarnya berapa. Lalu ekstraksi ciri morfologi. Nah, mengetahui teksturnya. Tekstur daunnya ini bagaimana, ciri-ciri daunnya ini bagaimana. Lalu ekstraksi ciri tekstur dengan GLCM, yaitu tadi dengan jenis daun tengkawang, bisa membedakan apakah ini jenis daun tengkawang atau bukan. Yang terakhir yaitu pengujian akurasi. Apakah metode Gray Level CO Occurrence Matrix ini sangat realistis, maksudnya apakah benar real? Nah, dari data yang diuji, nah kita akan lanjut di hasil dan pembahasan untuk mengetahui hasilnya. Jadi langkah-langkah singkat di MATLAB itu ada akuisisi citra yang sudah saya jelaskan tadi, pra-pengolahan citra, segmentasi citra, ekstraksi ciri morfologi, ekstraksi ciri tekstur dengan GLCM, klasifikasi jaringan saraf tiruan, pengujian akurasi, dan di mana mereka itu mempunyai kode-kode yang digunakan pada MATLAB sehingga menghasilkan citra pada jenis daun tengkawang. Lalu bisa dilihat ini untuk di aplikasi pengolahan MATLAB. Nah, kan tadi metode GLCM dia itu mengubah gambar bisa menjadi data. Nah, terus bisa membedakan apakah ini daun tengkawang atau bukan. Nah, ini hasil dari data-data yang diperoleh dan dari langkah-langkah pada MATLAB yang kode-kode yang dimasukkan ini untuk kode-kode yang dimasukkan. Bisa dilihat teman-teman. Nah, setelah itu, nah ini kalau untuk saya tampilkan di PPT ini saya ambil data sebagian aja yang ditampilkan di PPT. Ini bisa dilihat. Lalu ini untuk pengolahan citranya pada MATLAB dikeluarkan jenis daun tengkawangnya ada original, ada grayscale image, ada segmented, ada clean segmentation, dan ada GLCM yang saya buat tadi, metode Gray Level CO Occurrence Matrix, bahwa teridentifikasi jenis daun ini adalah daun tengkawang. Lalu proyek ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya akurasi sangat tinggi untuk daun asli. Yang kedua, memanfaatkan metode citra digital. Yang ketiga, berhasil memisahkan jenis Sorea, SPP, dan Meranti. Yang terakhir, yaitu menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation efektif. Nah, di sisi lain mempunyai kelebihan, juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangannya, dia itu hanya menggunakan sebagian kecil spesies Sorea. Terus yang kedua, sensitif terhadap citra yang rusak tepinya itu. Dan yang ketiga, akurasinya itu menurun pada jarak spasial besar. Yang keempat, proses hanya pada citra daun, tidak mencangkup buah atau batang.
di mana hasil dan kesimpulan ini membahas mengenai proyek kali ini. Apakah bisa berhasil mengidentifikasi jenis daun tengkawangnya, dan apakah bisa menjawab permasalahan masalahnya, tentu dibahas di hasil dan kesimpulan kali ini. Yaitu penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan Gray Level CO Occurrence Matrix dan morfologi dikombinasikan dengan klasifikasi berbasis jaringan saraf tiruan berhasil mendeteksi daun tengkawang dengan tingkat akurasi mencapai 100%. Sedangkan uji coba pada daun tengkawang memberikan akurasi sebesar 87,5% pada jarak spasial 1 piksel. Nah, kerusakan gambar di area pinggir daun ternyata menurunkan presisi pengenalan. Pada umumnya, teknik ini terbukti ampuh dalam mengklasifikasi jenis daun tengkawang, tetapi masih memerlukan perluasan dataset dan penyempurnaan metode lebih lanjut untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Sekian, terima kasih dari presentasi dari proyek UAS saya mengenai identifikasi jenis daun tengkawang menggunakan metode GLCM atau Gray Level CO Occurrence Matrix. Semoga teman-teman bisa mengidentifikasi dari langkah-langkah yang sudah saya jelaskan.